Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Alur film kali ini bukan dari kisah nyata guys, akan tetapi banyak pelajaran yang dapat kita ambil setelah kalian menonton film ini. Film ini berjudul Fall yang rilis pada bulan Agustus 2022 yang kemarin pernah viral. Menceritakan tentang dua cewek yang melakukan pendakian menara setinggi 2000 kaki atau setinggi 600 meter. Bagi kalian yang suka tantangan adrenalin, mungkin film ini akan cocok. Namun bagi kalian yang fobia ketinggian, mendingan jangan menonton film ini. Oke guys, siapkan handset, jauhi keramaian, jangan lupa secangkir kopi, dan berikut alur cerita selengkapnya. Film dibuka dengan 3 orang yang sedang melakukan pendakian di sebuah tebing yang sangat curam guys. Mereka adalah Becky dan Connor yang merupakan pasangan suami istri, dan satu lagi cewek yang bernama Hunter. Dari adegan awal udah kelihatan guys kalau film ini benar-benar memicu adrenalin kita. Dan Connor yang saat itu menjadi leader untuk Becky mencoba mengaitkan paku pasak ke dalam lubang. Namun tiba-tiba Dan yang kaget pun terjatuh karena lubang tersebut ternyata adalah sarang burung. Mereka semua pun panik, dan yang tangannya tidak bisa meraih tebing karena talinya kependekan meminta Becky untuk memanjangkan tali. Akan tetapi dan Connor tewas saat itu juga. 1 tahun kemudian, kematian Dan ternyata membuat Becky depresi. Abu kremasi suaminya pun masih tersimpan rapi di rumahnya. Walaupun 1 tahun telah berlalu, namun Becky masih saja belum bisa move on atas kejadian yang menimpa suaminya. Ia seperti kehilangan motivasi untuk hidup, menjadi pecandu alkohol, menjauhkan diri dari semua orang, termasuk kepada ayahnya sendiri. Ayah Becky ini bernama James. Sebagai seorang ayah, tentu saja merasa khawatir kepada putrinya. James terus menasihati anaknya untuk kembali move on, segera melupakan Dan, dan kembali menjalani kehidupan dengan normal. Akan tetapi, Becky malahan marah guys, karena ayahnya telah menyinggung-nyinggung nama suaminya dan terlalu ikut mencampuri urusannya. Tentu saja hal itu membuat James sedikit marah, yang kemudian memberi wejangan kepada Becky. James berkata, "Bagaimana jika situasinya terbalik dan kau yang terjatuh saat itu? Apakah Dan akan galau sepertimu?" Tapi jawaban Becky malahan seperti ini guys. Do you know what I need, Dad? I need you to leave me alone. Sesampainya di rumah, depresi kembali menghantui Becky guys. Becky kembali meminum alkohol dan malahan menelpon nomor Dan yang jelas-jelas telah meninggal. Dirasa dirinya sudah tak sanggup lagi untuk hidup, Becky pun mencoba menelan selusin aspirin dengan alkohol. Untung saja temannya yang bernama Hunter tiba-tiba menelpon, sehingga ia mengurungkan niatnya. Tak lama berselang, Hunter sampai di kediaman Becky. Mereka pun berpelukan karena sudah lama tidak bertemu semenjak kematian Dan. Di sana, mereka saling curhat guys. Namun maksud kedatangan Hunter adalah ingin kembali mengajak Becky berpetualang, yaitu memanjat TV setinggi 2000 kaki atau 600 meter. Siapa tahu dengan memanjat pemancar tersebut, kegalauan Becky akan hilang. Hunter juga menyarankan menabur abu Dan dari atas agar Dan tenang di alam baka. Awalnya, Becky tidak bisa guys. Becky menolaknya dengan alasan ia masih ragu untuk melakukan semua itu. Akan tapi keesokan harinya, keputusan Becky berubah. Dan Morning, Princess. What's wrong? Let's climb your stupid tower. mereka pun berangkat guys. Ternyata tempat yang mereka tuju lumayan jauh, yang akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat dan makan di sebuah motel. Sambil menunggu pesanan tiba, Becky baru tahu kalau Hunter sekarang ternyata adalah seorang YouTuber. Ia rela melakukan hal-hal yang cukup ekstrim. Selain mendapatkan uang, memuaskan penggemar, alasan lain adalah agar jiwa semangat berpetualangnya tidak pupus.
Namun di saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba baterai ponsel milik Becky lowbat. Pelayan pun dipanggil dan Becky menanyakan di mana tempat untuk ngecas. Akan tetapi jawaban si pelayan, Highway free, ma'am. spontan Hunter menanyakan keberadaan menara TV B67 yang akan mereka panjat, karena dirinya tidak menemukan di Google Map. Si pelayan pun mengatakan untuk menemukan menara tersebut sangat gampang, sambil menunjuk ke arah lampu yang berkedip-kedip di atasnya. Namun sebelum mereka beristirahat, Hunter mengajarkan kepada Becky untuk ngecas HP secara gratis. Di keesokan harinya, mereka pun bersiap dan kembali melakukan perjalanan ke menara tersebut. Namun sebelum berangkat, Hunter terlebih dahulu membuat opening untuk vlognya yang nantinya akan diupload di channel YouTube pribadinya. Namun tiba-tiba, karena terlalu fokus ngevlog, nyawa mereka hampir saja melayang di sambar tronton guys. Walaupun sempat shock, namun mereka tetap melanjutkan petualangannya. Sesampainya di pintu gerbang, papan peringatan terpampang dengan jelas serta pintu gerbang yang tergembok. Hal itu menandakan kalau seseorang tidak diperbolehkan memasuki kawasan tersebut karena berbahaya. Akan tetapi, sayang sekali jika petualangan mereka berakhir sampai di sini. Sementara itu, menara yang telah berada di depan mata seakan-akan memanggil-manggil untuk segera mereka panjat. Hunter memutuskan mengajak Becky berjalan kaki untuk sampai ke sana. We got enough water, you think? Water's check. Di tengah perjalanan, Hunter selalu ngevlog serta mengabadikan setiap momen. Hingga tiba-tiba, mereka melihat burung pemakan bangkai yang sedang memakan binatang yang telah tewas. Mereka pun mengusirnya. Tak lupa Hunter mengabadikan momen tersebut dan menguploadnya di Instagram pribadinya. What? That's funny. Di luar dugaan, ternyata follower Hunter banyak yang antusias akan hal itu guys. Akhirnya, mereka sampai di bawah menara TV B67 dengan tinggi 2000 kaki atau setinggi 600 meter. Melihat ketinggiannya yang di luar nalar, Becky sebenarnya merasa ngeri melihat itu. Namun Hunter malahan lebih semangat dan langsung ngevlog serta memamerkan kepada followernya kalau ia akan menaiki tower tersebut sampai puncak. Becky yang mendengar ocehan Hunter kepada followernya itu justru semakin ragu guys, gemetar ketakutan serta ingin mengurungkan niatnya itu. Akan tetapi dengan mulut manisnya, kembali lagi Hunter terus menyemangati Becky hingga akhirnya Becky pun larut dalam omongan Hunter dan mau menaiki menara tersebut. Come on. This is so cool. Oh, damn it, Hunter, you are such an asshole. Sedikit demi sedikit mereka mulai menaiki menara tersebut guys. Dari sini sudah kelihatan kalau menara tersebut sebenarnya sudah tidak layak untuk berdiri. Besi-besi yang mulai berkarat, baut-baut yang mulai copot, serta tali spanner yang mulai kendor. Akan tapi, Hunter masih saja mengoceh serta menyemangati Becky untuk terus menaiki menara tersebut. You okay? No. Come on. Setelah melewati beberapa anak tangga, akhirnya mereka berhasil menempuh setengah perjalanan. Becky pun meminta Hunter untuk beristirahat sebentar, minum, serta memulihkan tenaga. Skylight means we're halfway up. Wanna know something crazy? In the diner. No toy town. Setelah dirasa cukup, mereka pun kembali melanjutkan pendakian. Dan setelah melewati ratusan anak tangga, akhirnya Hunter berhasil sampai di tempat pemberhentian. Ia terus menyemangati Becky untuk segera menyusul, karena pendakian selanjutnya akan semakin sulit dan menantang, karena tangga yang mereka panjat akan berada di luar. Becky yang semakin gemetar terus berusaha mengimbangi Hunter, padahal sebenarnya ia semakin ketakutan karena tingginya ia memanjat. Hey! Stop overthinking. Sing a nursery rhyme or something. Ring around. Di tengah pendakian, dua pemancar para pula menghalangi tangga mereka.
Namun untuk sampai ke puncak, mereka harus melewati 2 pemancar parabola tersebut. I've got your way. Untungnya, mereka berhasil melewati parabola tersebut guys. Satu tingkat lagi, mereka akan berhasil sampai puncak menara. Namun sebelum sampai, Hunter sempat menggoda Becky dengan menggoyang-goyangkan tangga yang mereka lewati. Hey, is this ladder? Tanpa disadari, hal tersebut membuat salah satu baut tangga yang mereka lewati malahan copot. Akan tetapi, Hunter tidak menghiraukannya dan terus memanjat karena sebentar lagi mereka sampai di puncak menara. Trust me. Oh my god. Kemudian, mereka pun mengabadikan momen tersebut guys. Mulai dengan selfie, begitu juga dengan drone. Dan lebih gilanya, Hunter membuat aksi gila dengan bergelantungan dan mengabadikan momen tersebut untuk diupload ke channel YouTube-nya. Oh my god. Hunter juga menyuruh Becky melakukan hal yang sama untuk melawan rasa takutnya. Walaupun sedikit ragu, namun Becky mencoba untuk memberanikan diri. Take it easy. Open your eyes. Barulah kemudian Becky menyebar abu suaminya dari atas menara seperti yang mereka rencanakan sebelumnya. I love you. Dirasa ritual rencana mereka telah selesai, kini saatnya mereka kembali turun. Persiapan pun dilakukan, karabiner berserta Carmental telah dipasang dan Becky mulai menuruni menara tersebut. Namun baru beberapa tangga ia turuni, tiba-tiba tangga yang mereka naiki sebelumnya rontok. Dengan sekuat tenaga, Hunter menarik Becky untuk kembali ke atas. Saking ngerinya guys, suasana tegang tersebut malahan membuat mereka tertawa. Akan tetapi itu tidak berlangsung lama setelah mereka menyadari ternyata tidak ada lagi tangga untuk mereka turuni. Ekspresi mereka seketika berubah, ditambah lagi ponsel mereka tidak menangkap sinyal walaupun di atas ketinggian. I'm sure there's something. I'm sure it's just really smart. Just take a breath. You're stuck on a pizza site. No, we're too freaking high. There's no signal. Di saat mereka panik dan kebingungan, Hunter menemukan sebuah kotak darurat yang berisikan teropong dan juga suar. Sialnya lagi, tas mereka yang berisikan air dan juga drone terjatuh dan tersangkut di atas parabola. Becky pun semakin panik, namun Hunter terus menenangkannya karena panik tidak akan menyelesaikan masalah. Saking paniknya guys, Becky bahkan tidak merasakan sakit kalau ternyata pahanya terluka sangat dalam saat ia terjatuh sebelumnya. Holy what? Whoa. Ow. It really hurts. Sorry. I'm really sorry. Untuk mengatasi kepanikan berlebih, Hunter berkata kepada Becky kalau kemungkinan suara tangga yang jatuh sebelumnya akan terdengar seseorang dan akan melakukan pertolongan. Yang dapat ia lakukan sekarang adalah menunggu bantuan untuk datang. 5 jam mereka telah menunggu, namun belum juga ada pertolongan yang datang. Hal itu membuat Becky semakin ragu akan perkataan Hunter sebelumnya. Hunter kemudian mencoba kembali melihat-lihat ponselnya dan menyadari kalau postingannya mendapat like adalah saat mereka berada di bawah.
yang artinya di bawah terdapat sinyal. Hunter kemudian membuat status Instagram meminta pertolongan kepada followernya kalau ia terjebak di atas menara tanpa bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya, Hunter mengikat ponselnya itu kemudian menurunkannya dengan tali untuk mencari sinyal. Okay, maybe I can get lower. Careful, Hunter. Are you okay? Shit! Walaupun sudah mencoba, tetap saja usaha mereka masih saja belum berhasil, karena kemungkinan saja sinyal masih jauh berada di bawah sana. Menyadari akan hal itu, Peggy mempunyai ide, menjatuhkan ponsel Hunter ke bawah dan berharap mendapat sinyal sehingga pertolongan mereka akan terkirim. Dan menyadari kalau ponsel mereka akan hancur, mereka menggunakan sepatu, kemudian mengejarnya dengan kaos kaki dan juga bra milik Hunter untuk melindungi ponsel tersebut. Dan setelah dirasa cukup, Hunter pun menjatuhkan ponsel miliknya. Harap-harap cemas ponsel tersebut selamat. Yang dapat mereka lakukan kini hanyalah menunggu keajaiban datang. Hunter kemudian memantau keadaan sekitar dengan teropong. Secara tak sengaja, Hunter melihat seseorang yang ada di bawah. Dengan segala cara, mereka pun meminta pertolongan. Dan bisa kita lihat kalau ponsel yang mereka jatuhkan sebelumnya hancur berkeping-keping. Walaupun beberapa cara telah mereka lakukan, akan tetapi orang tersebut tidak peka dan hanya meninggalkan mereka begitu saja. Setelah diperhatikan, orang tersebut ternyata berjalan menemui temannya di sebuah camper van yang tak jauh dari sana. Mereka pun sepakat menembakkan suar setelah hari sudah gelap, karena mereka hanya mempunyai kesempatan satu kali untuk meminta pertolongan. Setelah menunggu dan dirasa hari mulai gelap, Peggy pun menembakkan suar tersebut, guys. Tak disangka, tembakan suar mereka dilihat oleh kedua lelaki yang ada di camper van itu. Mereka pun sangat senang sambil melambaikan tangan meminta pertolongan. Kebahagiaan pun mulai terlihat dari raut wajah mereka sembari menunggu kedua lelaki itu yang saat ini telah sampai di pintu gerbang tempat mereka memarkir mobil. Akan tetapi, kedua lelaki tersebut bukanlah menolong, melainkan malahan mencuri mobil Hunter dan meninggalkan mereka begitu saja. Stealing my freaking car! What? No, you son of a... Putus asa kembali menyelimuti mereka, karena malam ini mereka harus menginap di atas menara dengan kondisi dehidrasi, kelaparan, sambil menahan dinginnya suhu gurun. Dan di malam itu, guys, secara tak sengaja Peggy melihat tato 143 yang ada di kaki Hunter. Peggy pun memberanikan diri untuk menanyakan maksud tato tersebut, karena menurutnya 143 adalah kata pengganti I love you yang sering diucapkan mendiang suaminya kepadanya. Dan karena sudah tidak mungkin lagi menutupi semuanya, guys, Hunter pun mengatakan yang sebenarnya, bahwa dirinya pernah menjalin cinta dengan suami Peggy selama 4 bulan. Peggy seketika shock mendengar itu. Hunter pun meminta maaf kepada Peggy atas perbuatannya itu. Curhatan mereka masih saja berlangsung sampai pagi. Di sini diketahui kalau ternyata Hunter lah yang lebih dulu menjalin hubungan dengan Dan. Namun karena Peggy akan menikahi Dan, Hunter kemudian memutus hubungannya itu. Itulah sebabnya Hunter terlihat sedih saat Dan menikah dan juga menangis saat abu Dan ditaburkan. Mendengar itu, Peggy pun memilih untuk tidak mempermasalahkan lagi karena semuanya telah berlalu. Setelah menunggu semalaman, akhirnya mereka menyadari kalau kemungkinan ponsel Hunter yang dijatuhkan sebelumnya hancur berkeping-keping. Mereka kemudian teringat dengan tas mereka yang menyangkut di parabola karena di dalamnya terdapat drone untuk meminta bantuan. Setelah berdebat dengan Peggy, akhirnya Hunter memutuskan turun ke bawah menggunakan tali untuk mengambilnya. Kini Hunter telah berada di ujung tali.
Akan tetapi, tali mereka masih saja kurang panjang dan Hunter pun tidak dapat menggapai tas tersebut. Akan tetapi, Hunter, no! Come back up! setelah mendapatkan tas tersebut, Hunter pun mencoba kembali naik. Karena setelah dicek ke bawah, tidak ada satupun tangga yang tersisa. Can you have an idea? I'm gonna try to hook it on with this. Setelah berhasil mengaitkan tas ke tali menggunakan tongsit, Hunter pun melompat. Hunter, are you okay? Untung saja Hunter berhasil yang kemudian menyuruh Becky untuk menariknya ke atas. Akan tetapi, karena tangan Hunter terluka, ia pun tidak bisa apa-apa selain ditarik oleh Becky. Sesampainya di atas, Becky kemudian mulai menulis catatan meminta tolong yang kemudian diselipkan ke dalam drone. Namun sialnya, baru diterbangkan beberapa detik, baterai drone tersebut malahan lowbat. The battery, it's running out of juice. We gonna make it? There's no chance. Daripada jatuh percuma, Becky memutuskan untuk menarik drone tersebut. Singkat cerita, di malam harinya, Becky teringat cara trik yang diajarkan Hunter mengisi daya ponsel tanpa colokan saat di motel sebelumnya. I think it's light enough now. Becky kemudian nekat memanjat ke atas untuk mengisi daya drone tersebut. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Becky berhasil mengisi daya drone itu, guys. Akan tetapi, Becky harus menahan dalam posisi seperti itu agar drone terisi daya dengan penuh. Masalah kembali datang. Burung pemakan bangkai mulai menyerang Becky karena mencium darah di kakinya yang terluka. Namun dengan segala perjuangan, akhirnya Becky berhasil mengisi daya drone sampai penuh dan segera turun dari sana. You did it! Kemudian, Becky berniat menerbangkan drone di saat motel mengalami jam sibuk agar pesan mereka terbaca oleh pengunjung. Itu artinya, mereka harus menunggu beberapa jam lagi karena motel akan sibuk di saat jam 10 pagi. Di saat sela-sela menunggu, Becky baru menyadari kalau ayahnya memang benar-benar sangat menyayanginya. Menyesali akan hal itu, Becky pun berjanji jika ia selamat, ia akan benar-benar menghargai waktu bersama dengan ayahnya. Let's check out time. Kini, motel mulai menunjukkan jam sibuk. Becky pun segera mempersiapkan drone diterbangkan ke sana untuk meminta bantuan. Dengan daya yang penuh, tentu saja drone mampu terbang hingga sana. Akan tetapi, kurang beberapa meter lagi, drone mereka disambar tronton yang melintas. Kesialan kembali menghampiri mereka, guys. Kini mereka tak tahu lagi harus berbuat apa. Sementara burung pemakan bangkai bersiap memakannya jika mereka tewas di atas menara. Satu-satunya cara meminta bantuan adalah menggunakan ponsel milik Becky yang masih ia pegang. Becky pun bertekad meminta bantuan kepada ayahnya dengan melempar ponsel miliknya ke bawah. Becky kemudian meminta Hunter memberikan sepatunya untuk melindungi ponsel saat dijatuhkan, karena Becky sendiri sudah tidak lagi memakai sepatu. Namun secara mengejutkan, Hunter mengatakan kalau ia tidak bisa memberikan sepatunya karena tubuhnya berada di bawah sana. Ternyata guys,
Hunter sebenarnya telah tewas terjatuh saat memanjat ke atas dan tubuhnya tersangkut di atas parabola. Jadi selama ini, Peggy hanyalah berhalusinasi trauma akan kematian Hunter dari pejuang seorang diri di atas menara. Peggy pun mulai pasrah karena tidak lagi bisa menghubungi ayahnya. Ditambah lagi, badai menerjang hebat malam itu. Pagi pun tiba. Peggy terpucuk kaku tergeletak sendirian di atas menara. Burung pemakan bangkai mulai menghampiri dan ingin menyantap kaki Peggy yang terluka. Terpancing dengan hal itu, Peggy pun menangkap, membunuh, serta memakan burung itu untuk asupan gizi di dalam tubuhnya. You need energy. Setelah merasa tenaga telah terkumpul, semangat Peggy pun kembali tumbuh. Ia berniat turun ke bawah ke tempat tubuh Hunter berada. Melihat jasad temannya, Peggy pun bersedih. Namun bagaimanapun caranya, ia harus selamat melewati semua ini. Peggy kemudian menulis pesan untuk ayahnya dan menggunakan tubuh Hunter sebagai pelindung agar ponsel miliknya tidak hancur setelah dijatuhkan sampai ke bawah. Tak disangka, usaha Peggy ternyata berhasil, guys. Ayah Peggy pun bergegas menuju lokasi yang ternyata tim penyelamat juga telah berada di sana. Sesampainya di sana, ayah Peggy seketika shock melihat kantong mayat yang dikira adalah anaknya. Namun tiba-tiba mayat tersebut ternyata adalah mayat Hunter dan Peggy pun masih selamat. Dan film pun selesai.